Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini masih membahas seputar hukum kekeluargaan ya, hukum perceraian juga. Dan salah satu faktor terpenting, salah satu faktor paling banyak penyebab perceraian yaitu salah satunya adalah KDRT. Salah satu pihak yang umumnya paling dominan itu yaitu suami sering melakukan kekerasan, entah itu secara fisik atau psikis, bahkan bisa seksual kepada istri, dan itu penyebab yang lumayan besar terjadinya sebuah perceraian. Jadi solusinya jika suami KDRT, apakah masih mau bertahan atau diajukan perceraian atau dilaporkan polisi? Ini solusinya jika suami Anda atau salah satu pihak dari sebuah keluarga itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi banyak sekali kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan yang menjadi korban kekerasan tersebut masih mempertahankan keluarganya, masih mempertahankan suaminya yang sering melakukan kekerasan, entah itu kekerasan secara fisik, sering ditonjoki, sering dipukuli, atau bahkan kekerasan secara psikis, mungkin sering dibentai. Walaupun tidak dipukuli, dibentai juga termasuk salah satu kekerasan dalam rumah tangga. Dan bahkan ada juga yang mengalami kekerasan secara seksual ya, walaupun hubungan seksual di dalam keluarga itu, di dalam suami istri yang dalam ikatan pernikahan itu sah-sah saja, namun ketika ada kekerasan itu juga sudah melanggar aturan dan disebut juga sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Namun banyak sekali ini riset menunjukkan bahwa pihak yang menjadi korban kekerasan ini tidak mau pisah, tidak mau menceraikan suaminya karena lebih takut kepada yang namanya sanksi sosial. Nanti bakal diomongin tetangga, nanti bakal diomongin orang tuanya lain, nanti bakal diomongin orang lain, oh itu ternyata korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan KDRT. Jadi solusi yang paling tepat ini ada 3 solusi yang tepat ya, menurut saya pribadi. Ada 3 solusi yang paling tepat ketika seorang suami melakukan KDRT. Yang pertama, silahkan Anda sebagai korban mediasi terlebih dahulu dengan mediator. Jangan hanya berdua. Kalau hanya berdua tidak ada saksinya, itu nanti sama aja percuma, omongan Anda juga tidak akan digubris sama pelakunya, sama suami Anda. Jadi perlu adanya mediator juga. Dilakukan mediasi namun ada mediator. Yang pertama itu karena setiap kasus perceraian itu harus ada yang namanya mediasi terlebih dahulu, diomongkan baik-baik terlebih dahulu ya. Itu solusi pertama, silahkan kalian lakukan mediasi terlebih dahulu, karena saya yakin karena kalian sebagai seorang istri yang sudah melakukan pernikahan tidak akan langsung tega melaporkan suami atau keluarga Anda yang melakukan KDRT langsung ke yang namanya ke polisi ya. Silahkan dimediasi dulu, itu langkah pertama. Sedangkan untuk langkah kedua, ini langkah preventifnya ya, langkah represifnya ya. Ketika memang sudah dimediasi dan tidak ada hasil, suami masih melakukan KDRT, silahkan kalian laporkan ke polisi dan ajukan gugatan perceraian. Karena lapor polisi itu kan sebuah tindakan pidana, kita masukkan ke langkah pidana, ranah hukum pidana. Sedangkan untuk perceraian itu kan ranah hukum perdata, ini masih semuanya dipisahkan ya, tidak bisa disatukan menjadi laporan bareng-bareng. Silahkan kalian gugat di pengadilan agama mengenai perceraiannya, dan silahkan kalian ajukan laporan ke polisi untuk ditindaklanjuti secara pidana ya. Untuk undang-undang pidananya kan juga sudah diatur ya. Bentar saya lihat undang-undang perlindungan
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di situ mengatur sanksi administratif, sanksi kurungan serta sanksi dendanya perlakuan KDRT di dalam rumah tangga ya. Jadi silahkan kalian laporkan ke polisi dan ajukan gugatan perceraian. Karena menurut saya ketika salah satu pihak itu sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berarti rasa sayang atau rasa cinta itu sudah tidak ada lagi. Bayangkan, masa sih orang sayang kepada istrinya namun istrinya dipukuli? Itu kan tidak mungkin kan. Istrinya dibentak-bentak ataupun istrinya dilecehkan, mungkin dibentai di depan orang lain, itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Berarti dia memang sudah tidak sayang lagi. Walaupun nanti ada mediasi, kalau memang sudah dimediasi dan kambuh lagi, itu tetap aja di mediasi lagi, misalnya mediasi kedua, pasti akan ada kambuh lagi dan pasti akan terjadi KDRT lagi ya. Itu yang kedua. Dan untuk langkah terakhir, langkah ketiga, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya akan takut melaporkan itu tadi atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, karena nanti takut dipukulin atau takut siapa saja yang mengurusi itu gimana ya, pokoknya takut nanti akan bertindak anarkis mungkin. Jadi semuanya itu udah ada prosedurnya, semua udah ada tata caranya dengan baik, semua sudah diatur dengan baik. Jadi nggak usah takut hal tersebut. Ketika kalian sebagai seorang korban KDRT dan malah takut untuk melaporkannya, takut untuk melakukan sebuah tindakan, maka hal tersebut akan terus terjadi secara berulang-ulang. Dan jika memang sudah ada yang namanya anak atau keturunan, jangan sampai hak asuhnya dikasihkan kepada pelaku KDRT tersebut. Silahkan ambil hak asuh anak Anda ketika mengajukan gugatan perceraian. Cantumkan juga permohonan tersebut untuk mengasuh perwalian hak asuh anak kepada pihak penggugat. Jadi itu tadi 3 langkah cara mengatasi ketika suami melakukan KDRT. Lanjut atau tetap dipertahankan, saran saya silahkan diselesaikan saja. Karena ketika seorang laki-laki yang melakukan KDRT itu sudah di luar apa ya namanya, sudah di luar kewajaran lagi, sudah di luar kemakluman lagi ya, sudah tidak bisa dimaklumi lagi. Seorang lelaki yang memukul istrinya itu sudah tidak bisa dianggap hal yang biasa lagi, itu sudah perbuatan dianggap pidana ya. Jadi itu saja dari saya, dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.